Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Red Swan? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 ya. Doyun meyakinkan Wansu untuk selalu waspada dan tetap berada di sampingnya. Doyun juga memperingatkan Wansu bahwa serangan sebelumnya terhadap Wansu bukan dari ISIS, tapi bisa jadi dari seseorang di dalam grup Twain. Doyun juga menceritakan tentang kematian Juhyuk temannya di Manila, dan mengungkapkan bahwa orang yang sama yang telah membunuh temannya itu kemungkinan adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Wansu kemarin itu. Kemudian kita beralih ke kilas balik proyek rahasia Doyun dan Juhyuk 2 tahun yang lalu. Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional menugaskan Doyun ke Badan Keamanan Presiden untuk mengawasi Presiden. Sementara itu, Juhyuk ditugaskan ke kantor intelijen Badan Kepolisian untuk menyelidiki dana gelap para konglomerat. Jenderal meminta mereka untuk merahasiakannya dan menyelidikinya. Sebelum menjalankan misi masing-masing, kedua sahabat itu membahas geng Ed Star di Manila. Juhyuk mengungkapkan bahwa ia menduga grup Wayne mencuci uang mereka melalui kasino, yang juga terkait dengan pembunuhan ketua grup Wayne. Namun, sebelum Juhyuk dapat menyelidiki lebih lanjut, seorang pembunuh bayaran telah membunuhnya. Kembali ke saat ini, di Yayasan Now, Wansu berbicara dengan kakaknya untuk menjadikan Yayasan Now sebagai organisasi internasional. Dan setelah itu, Wansu menemui mantan sekretaris Yongkook yang bernama Tera. Tera tidak hanya berselingkuh dengan Yongkook, tapi juga melahirkan anaknya, bernama Junhee. Wansu pun mengetahui hal tersebut. Tera meminta Wansu untuk menceraikan Yongkook, tapi Wansu menolak. Sebagai upaya terakhir, Tera mengungkapkan bahwa Yongkook melamar Wansu di Afrika, agar Yongkook bisa membersihkan reputasinya. Karena pada saat itu, pacar Yongkook meninggal karena overdosis obat, dan Wansu memiliki citra yang bersih. Wansu terkejut dengan pengungkapan ini, tetapi tetap menolak untuk meminta cerai. Keesokan paginya, seluruh keluarga hendak mengadakan sesi pemotretan. Tapi Junhee yang adalah anak Tera juga ikut bergabung. Ketika melihat Junhee ikut foto keluarga, Wansu menjadi geram. Wansu langsung mendatangi ibu mertuanya dan menyatakan ketidakterimaannya akan kehadiran Junhee. Tapi ibu mertuanya bilang kalau udah 5 tahun Chanhee meninggal dan dunia tidak mengetahui hal ini. Buset, kok bisa ya? Ibu mertua Wansu ingin agar Junhee menggantikan posisi Chanhee. Tapi Wansu mengatakan kalau dirinya tidak sanggup menganggap Junhee seperti anaknya sendiri. Ibu mertuanya bilang, "Alah, ini kan cuma foto doang. Jangan sensitif gitulah." Wansu jelas nggak senang hati. Karena kalau foto keluarga ini dipublikasikan, orang-orang akan mengira Junhee itu adalah Chanhee. Dan memang ternyata itulah tujuan mertua Wansu. Tapi akhirnya, Wansu terpaksa juga harus ikut foto. Dan nggak sampai di sana, pimpinan Park juga meminta agar Junhee pindah ke rumah keluarga dan bahkan memakai kamar Chanhee. Mengetahui hal ini, Wansu langsung pergi dengan mobilnya. Doyun bergegas untuk menemani Wansu, walaupun Wansu mengusirnya. Wansu tiba di pantai, dan Doyun bahkan mengelap kaki Wansu yang terkena pasir. Saat itu, Wansu mengatakan kalau dirinya nggak mempercayai manusia. Dan Wansu juga meminta agar Doyun membawakannya bukti kenapa Juhyuk meninggal, dan siapa yang membunuhnya, dan apa hubungannya dengan Wansu. Doyun berjanji akan memberikannya seiring berjalannya waktu. Wansu kemudian pergi ke villa keluarga. Tapi ternyata Yongkook sudah menunggu Wansu di sana. Yongkook menanyakan, apakah Wansu nggak mau punya anak lagi? Wansu menjawab, kalau dirinya kan hanya dimanfaatkan aja untuk menjaga reputasi Yongkook. Tapi Yongkook berkata kalau dirinya menikahi Wansu karena mencintainya. Saat itu, Yongkook memaksa untuk mencium Wansu. Wansu kemudian berteriak dan memberontak. Doyun yang mendengar Wansu berteriak langsung menahan Yongkook. Wansu pun pergi dari sana bersama dengan Doyun. Keesokan harinya, Doyun mengunjungi Departemen Intelijen Grup Wayne, di mana ia diajak untuk melihat-lihat. Doyun kemudian bertanding dengan tim keamanan dan menang. Setelah itu, Doyun berbicara dengan atasannya Pak Park. Doyun lalu bertanya tentang kematian ketua Grup Wayne yang disebabkan oleh serangan jantung. Hal ini membuat Pak Park gelisah dan meminta Doyun untuk membaca aja artikelnya di internet. Doyun juga memantau kamera CCTV yang Doyun dapatkan dari ruang keamanan dan rekaman yang Juhyuk tinggalkan untuknya. Doyun menemukan fakta yang mengejutkan bahwa sang ketua meninggal bukan di istana utama, tapi di tempat lain. Doyun jadi yakin kalau ketua meninggal karena dibunuh. Juhyuk juga dibunuh karena tidak mau kebenaran ini terungkap. Pembunuhnya sepertinya adalah seseorang dari dalam Wayne Group. Kira-kira bakalan ada love line di antara Wansu dan Doyun gak ya sahabat nonton? Saksikan kelanjutannya ya. Sampai jumpa.